layanan jasa di bidang iklan. Tentu inilah AI dalam bisnis. Kita kasih contoh sebuah video. Ini ada robot patroli yang dioperasikan di salah satu toko di China. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, dia menggunakan kamera, dia keliling di antara gangway, lalu kemudian dia menganalisa setiap lingkungan yang ada. Ya, di dalam algoritma atau machine learning yang dipunya, dia memberikan kotak atau simulasi terhadap setiap dunia retail ini bukan hanya terbatas pada hanya melihat pada produk yang ada, tetapi pengembangan ke depan adalah kamera yang ada itu bisa melihat ketertarikan ataupun kesukaan seseorang akan produk tertentu. Misalkan dia berada di satu ruangan, lalu dia pegang produk tertentu, lalu dia datang berikutnya lagi, memegang produk yang sama lagi, lalu bagaimana dia minum ataupun gaya dia. Nah, ini yang kemudian gaya dan saya katakan lagi gaya dan juga cara dia atau behavior dia itu direkam oleh kamera, lalu kemudian AI menghadirkan prediksi. Di sini bagaimana support sistem tersebut, analisa tersebut bisa membantu kita untuk mengambil keputusan ke depannya apa yang bisa kita lakukan di dalam dunia bisnis tersebut. Kalau saya jadi di bisnis retail, saya bisa tahu ternyata ketertarikan akan produk tertentu. Tentu ini tidak pernah terlepas dari semua sensor yang sudah berkembang dengan cepat. Jadi teman-teman, saat ini semua sensor sudah berkembang dengan luar biasa. Saya teringat akan firman Tuhan mengatakan, di zaman akhir nanti, semua pengetahuan akan dibukakan secara luas. Saya sampai amazed ya. Ternyata saat ini, semua sensor sampai yang mikro pun sudah terbuka dengan luas. Sampai GPS yang tanpa menggunakan listrik pun sudah ada. Jadi kalau kita bayangkan ini, maka kita akan tahu bahwa ke depannya semua itu akan terkoneksi oleh satu jaringan informasi yang cepat. Kalau sekarang jaringan informasi kita sudah bisa 4G, 5G, dan 6G ke depannya berikutnya. Berarti bayangkan itu akan menjadi konsumsi yang begitu besar bagi AI. Healthcare, ini adalah salah satu bidang lagi yang dipegang oleh AI. Bagaimana kalau kita lihat di Amerika Serikat sendiri, AI sudah banyak digunakan untuk bidang kesehatan. Di China, AI dipakai juga untuk bisa memprediksi atau mengamati dari hasil analisa gambar MRI yang dikeluarkan oleh alat tersebut. Akhirnya mencapai sekitar 90-95%. Saat ini dikatakan ini ada 83% loh, gitu loh. Nah, sedangkan AI sendiri ke depannya kalau dia bisa mengambil data-data pasien, lalu kemudian dihubungkan juga dengan data-data kependudukan, maka kita akan menemukan satu pola mengenai bagaimana bangsa ini bisa berkembang, pola bagaimana bangsa ini bisa mengatur atau negara ini bisa mengatur pengelolaan kesehatan yang ada di dalam negara ini, atau mungkin bisa dikonekkan juga dengan pengelolaan mengenai rumah sakit, pengelolaan mengenai pemberian makanan. Nah, ini yang kemudian AI di bidang kesehatan sudah mencapai posisi yang maksimum dan terus akan berkembang seperti kayak penelitian di bidang detak jantung dan suara perut. AI di bidang edukasi. Nah, ini another thing in China. AI di China, seperti kita lihat di film ini, ada guru sekolah dasar, dia memanfaatkan teknologi AI. Merah, ada satu alat dipasangkan di kepalanya, dengan sensor EEG, dia bisa membaca kondisi pulsa elektronik atau elektrik di dalam otak kita. Lalu kemudian dikirimkan dengan menggunakan Bluetooth ke komputer, sehingga lalu diadakanlah analisa mengenai bagaimana anak tersebut mempunyai tingkat konsentrasi ataupun tingkat fokus. Di kamera, saat mahasiswa atau siswa sedang duduk, dia menguap, lalu kemudian dia duduk dengan posisi tertentu, dilakukan disebut dengan grading. Nah, teman-teman, grading di sini sudah diterapkan di China. Nah, ini yang akan kita bahas berikutnya tentang etika. Bagaimana AI kalau dipergunakan dengan buruk, itu pun akan menjadi jelek. Contoh misalkan, kalau kita bisa melakukan grading
Kalau dia behavior baik, maka grading dia akan baik sehingga dia bisa berjualan atau bisa membeli sesuatu di pasar. Tapi kalau grading dia jelek, maka dia tidak bisa sekolah lebih lanjut atau dia tidak bisa bekerja di tempat lain lebih baik. Nah, ini adalah pola bagaimana ke depannya etika ini akan berkembang menjadi yang paling menyeramkan. Kenapa saya bilang menyeramkan, teman-teman? Sekarang bayangkan kalau misalnya AI tersebut akan dipakai oleh satu negara, oleh satu kuasa tertentu untuk bisa mendiskreditkan ras tertentu. Misalkan rasnya China, atau rasnya adalah Negro. Maka yang terjadi ke depannya adalah, lalu dia akan menimbulkan prediksi dan menyampaikan bahwa semua orang yang berwarna kulit sekian, maka dia bertingkah laku seperti ini. Dari mana? Dari prediksi behaviornya dia. Yang saya tampilkan di sini ada satu gambar lagi bagaimana pola neurologi yang ingin diciptakan oleh manusia dalam bentuk computing. Kalau manusia bisa melihat sesuatu, lalu kemudian dia come up into the mind, itu dalam waktu sekitar 180 milisecond. Dia lihat sesuatu di depan, misalkan saya melihat Bro Eri lewat, lalu kemudian Bro Eri itu pakai jam tangan bagus. Wah, Bro Eri lagi ganteng nih. Oh, ternyata dia kesukaannya adalah seperti ini. Kebetulan jam tangannya mahal nih, berarti dia punya tingkat ekonomi seperti ini loh. Nah, lalu kemudian bagi manusia, dia punya human intelligence, dia akan mulai mengambil tindakan tertentu. Dia akan datang, dia akan salami Bro Eri. Tapi kalau kemudian dia ketemu dengan Bro Yohanes orangnya tidak menggunakan jam tangan bagus, lalu kemudian penampilan juga lusuh, lalu kemudian dalam waktu sekitar 260 milisecond, dia akan berpikir, saya cuekin dia aja. Nah, ini adalah posisi di mana AI ingin diterapkan ke depannya, dan kemudian dalam waktu cepat, AI tersebut bisa surpass yang namanya ethical. Teman-teman, ini adalah tingkat yang paling berbahaya. Oleh karena itu, teman-teman AI yang bergerak di bidang AI saat ini, mau teman-teman yang bergerak di bidang robotika, dari di asosiasi maupun di perguruan tinggi negeri maupun swasta, kami mulai menerapkan namanya etika atau strategi etika nasional tentang AI. Bagaimana AI ataupun robot tidak boleh melewati posisi tertentu. Tapi ini yang dilakukan sama kita. Kalau kita lihat bagaimana komputer bisa berpikir lebih cepat daripada manusia, berarti komputer bisa berpikir lebih hebat lagi daripada manusia. Segala macam algoritma akan ditaruh di dalam. Sekarang manusia bisa berpikir 260 milisecond. Sekarang computing dipunya oleh manusia, yang dipunya oleh dunia saat ini itu bisa berpikir lebih cepat. Kita kenal disebut dengan quantum computing. Sekarang bayangkan di sini. Cyber security yang kita akan lihat. Security yang kita lihat. Kalau misalnya semua data tersebut, semua prediksi tersebut, semua etika tersebut, itu ada yang attack, ada yang lewati, ada yang hack, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perubahan ekosistem, perubahan konsep, perubahan role, perubahan rules, akan terjadi threat detection, akan terjadi satu ancaman, di mana behavior analysis yang ada dirubah. Nah, ini makanya ke depannya teman-teman, kalau kita bicara AI, kita juga mesti bicarakan soal cyber security. Ini ada satu hal tentang AI di bidang kreativitas. Ada satu film yang diciptakan oleh artis dengan menggunakan Sora. Mungkin teman-teman yang RCTI mungkin tahu film ini. Ini film luar biasa sekali, diciptakan ya dengan menggunakan Sora. Sora itu adalah suatu platform ya, sama seperti ChatGPT, dan mereka itu bisa generate film. Sama seperti music composition pun bisa di-generate. Bukan cuma generate music composition, bahkan kita bisa generate PowerPoint, kita bisa generate thesis, kita bisa generate skripsi. So, kalau dibicara creativity, AI surpassing our creativity. Saya suka bercanda dengan teman-teman ya. Kalau kita mau bikin penelitian, kita simple, tinggal buka ChatGPT, kita tinggal ketik. Hi ChatGPT, please create us, bla bla bla. Lalu dalam sekejap dia akan menghadirkan banyak pilihan. So,
Apa yang terjadi dengan kreativitas kita ke depannya? Kalau misalkan kita sudah menggunakan ChatGPT ini very often. Kalau kita menggunakan ChatGPT tersebut very often, kita akan mempunyai kreativitas yang mulai berkurang. Very less, getting lesser and lesser. And it will reshape everything, including our future work. Gosh, imagine guys, supir saja bisa digantikan ya. Jadi di China kita bisa lihat bagaimana untuk otonom dengan lingkungan, kita lihat nih, dengan lingkungan yang begitu ekstrim. Kita lihat tuh, ada mobil yang tiba-tiba datang. Sekarang kita bayangkan, kalau kita jadi itu robot, kita akan berpikir, siapa yang duluan jalan nih? Kamu atau saya? Ini adalah tingkat trajectory planning, kalau dalam robotika ya. Itu yang tingkat paling sulit. Bagaimana AI untuk level ini akan mencapai level point 5. Jadi 5. Jadi level point 5 ini adalah di mana AI di dalam industri otonomous bisa berpikir dan bisa menganalisa apa tindakan dia selanjutnya. Berarti tingkat supirnya itu tingkat supir tingkat tinggi. Boleh bilang 10 tahun atau 15 tahun. It will happen. Ini ada satu lagi yang saya mau sampaikan. Ada gambaran menarik. Nah, ini adalah industri farmasi. Bagaimana ada robot yang bisa menyalurkan obat-obat kepada para petugas yang ada di rumah sakit. Tapi yang menarik di sini bukan robot yang menyalurkan obat kepada mereka. Tapi yang menarik di sini adalah bagaimana kalau kamu perhatikan, ada satu manajemen di belakang rumah sakit ini yang bisa memprediksi obat apa berikutnya yang dibutuhkan oleh pasien tertentu. Dan obat tersebut akan keluar dan disalurkan kepada ruangan-ruangan tersebut dan dikirim oleh robot kepada pasien tersebut. So, ini yang kedepannya. Dan yang paling menarik terakhirnya adalah ethical, teman-teman. Setelah saya bicarakan semua dari kamera, suara, bagaimana juga AI mulai masuk di bidang pergerakan, robotika, manufacturing, pergerakan berikutnya di bidang retail. Ujung terakhir daripada AI adalah dia ingin menjadikan diri dia sebagai satu karakter. Baby X ini adalah sebuah eksperimen yang dilakukan oleh teman-teman di Amerika Serikat, bagaimana dia ingin menciptakan dan melahirkan dan mengembangkan seorang manusia dari mulai baby sampai dia bisa kuliah dan mempunyai pola pikir dan perasaan dan pengambilan keputusan. This is very dangerous. Saat AI bisa mulai berpikir dan mempunyai satu tujuan, berarti dia sudah mencapai satu tingkat, di mana tingkatannya adalah dia ingin atau manusia ingin AI tersebut mengambil satu poin, yaitu poin harapan. Jadi kalau poin harapan dia bisa pegang, maka AI akan surpassing the human ability. Ya, ini ada satu challenges yang kita punya ke depannya. Tapi percaya atau nggak percaya teman-teman, it will happen. It will happen. By the time, apakah kita akan membatasinya atau kita mengizinkannya? Saya suka bicara kepada teman-teman yang lain, well, saya adalah cuma bekerja. Yang saya kerjakan ini adalah semata-mata hanya menggenapi wahyu. Tapi jangan sampai kita menggenapi wahyu, kita seakan-akan membuat menjadi sama seperti mereka. Baiklah kita coba mulai melihat bagaimana AI bisa dipakai sama kita hanya untuk kepentingan yang bisa memuliakan Tuhan. Dan bagaimana kepentingan memuliakan Tuhan tersebut bisa membantu manusia sesama society. Sehingga AI boom ini tidak menjadi satu disaster ke depannya. Tapi teman-teman, bro dan sister, percayalah, in the next 5 to 10 years, this image will appear very soon. Jadi gambaran ini akan appear very soon, dan kita akan melihat begitu banyak karakter-karakter chatbot yang bisa hadir dalam bentuk avatar. Dan avatar tersebut bisa menyerupai kita,
dan bahkan bisa berpikir sesuai dengan experience yang kita masukin. Akan banyak platform yang mengizinkan kita memasukkan parameter-parameter yang kita inginkan. Dan AI akan terus berkembang seiring dengan perkembangan sensor, seiring dengan perkembangan hardware computing, di mana NVIDIA sudah mempunyai satu computing yang luar biasa sekali, yang berpikir begitu cepat, yang itu akan disematkan di setiap industri-industri manufaktur, ataupun industri-industri retail, ataupun robot-robot retail. Nah, kalau itu sudah dilakukan, berarti perkembangan ini akan merubah society. So, society mungkin bukan society 5.0 lagi, tapi society 6.0, di mana people will start to see satu image, satu harapan, satu pandangan. Jadi yang dia akan tanya akan lebih kepada dia, orang tersebut atau image tersebut. Jadi kita tidak akan mulai bertanya kepada diri kita, atau kita berdoa, tapi kita akan mulai buka platform tersebut dan kita akan bertanya kepada dia. Nah, kalau teman-teman sudah merasa teman-teman melakukan itu, berarti teman-teman sudah melihat posisi kita sedang menuju ke sana. Saya hadirkan satu film. Tersebut ada suara-suara yang bisa memberikan gambaran kepada setiap buku dia ambil, setiap buku dia membantu dia tuh. Lalu di mana juga mengerjakan pekerjaannya begitu cepat, tampus bersusah. Apa essential skill yang kita punya ke depan AI? Apakah university you are counting something, you just use AI. Even when you speak to someone, you just use AI. Right? You just ask AI to fix your work. So, pasar belongs to AI. Thank you. Tanya, silakan. Oke, lebih hangat lagi kita mau jadi mau memukau, saya pun menjadi lebih detail lagi tentang waktunya, tapi kelihatannya ini jadi korban. Sebelum saya lanjut, saya mau perkenalkan ngajak kawan jadi moderator teman saya. Dia seorang profesional, praktisi juga, member FGB, Presiden Chapter Neokokas. Dia banyak di dunia IT, namanya Bro Anthony. Bro Anthony boleh say hello sama Bro Yohanes. Halo, Dia juga saya speechless Halo. nih. Saya speechless, Halo, bro. Ya, saya speechless nih. Barusan lihat tuh, kayaknya saya nggak ngerti apa itu AI deh setelah mendengar penjelasanmu, men. Gitu. Dahsyat ya, Bro Anthony. Temen rambut ya jadinya. Sorry nih, sorry. Malah timbul banyak pertanyaan. Kita mulai aja ya. Bro, dari background-nya, opportunity ke depannya, tapi yang pertama come out to my mind adalah I feel so much worried about that. Karena saya menjadi takut karena saya nggak ngerti AI, dan saya takut dikendalikan sama AI, brother. Sehingga saya merasa bagaimana nih kita orang-orang yang awam, ya, pebisnis, bahkan juga kita wajib pajak. Saya takutnya AI juga nanti masuk ke wajib pajak bisa dilakukan juga kan. Menyikapinya, betul ya. Apakah ini kita harus makin takut, terus apalagi ketemu dengan cyber security, ya nggak? Nah, saya mau tanya satu hal gini, brother. Apakah nanti ke depannya semua data kita
akan di-pull di big data sehingga kita sudah tidak ada privacy gitu. Dan gimana kita harus sikapi dengan keadaan ini? Please enlighten us. Iya, Bro Hartadi. Eh, saya paling suka baca firman Tuhan dan mencoba mencari Hmm. korelasi ya dari Hmm. end of time. End of time berarti kan menuju ke akhir zaman ya. Ya. Ada tertera di dalam firman Tuhan bahwa semua perkembangan teknologi akan dibuka dengan begitu luasnya. Percaya nggak percaya, perkembangan teknologi yang saat ini itu sudah berkembang luar biasa dengan kelihatan perkembangan teknologi computing. Dulu teknologi computing kita mungkin masih terbatas ya. Kedua, teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi dulu kita masih menggunakan radio frekuensi. Sekarang kita udah surpass everything. Dari fiber optik, terus kecepatannya sekarang pun, waduh, cepat sekali sekarang. Kita bisa lihat 5G, 6G ya sekarang ke depannya bakal. Starlink ya? Ada Starlink juga? Ya, Starlink. Low orbit ya. Gitu ya. Di IKN sendiri mereka menggunakan di sana untuk bagian smart transportation. Mereka punya low orbit yang sudah beroperasi dan internetnya cepat sekali. Dan yang menarik adalah di sini adalah kita akan bikin command center. Nah, kita punya command center itu ada sensor untuk deteksi pertumbuhan daripada pohon, baik secara kamera maupun sensor analog maupun digital itu dikirim kepada kita juga di command center. Demikian juga harapan dari pemerintah adalah smart pole itu tiang listrik pintar itu akan mengirimkan informasi-informasi terkait lingkungan sekitar. Nah, ini adalah gambaran ke depannya bagaimana semua akan terkoneksi dalam satu jaringan. Lalu kemudian terkumpul dalam satu data, satu pool. It will happen, bro. Karena memang itu akan mempermudah semuanya. Sekarang bayangkan ya, kalau sekarang kita mau dulu kita mau cari misalkan data ya, kita mesti buka Yellow Pages. Ya sekarang kita nggak butuh Yellow Pages, kita tinggal ketik Google. Sekarang lebih parah lagi, kita nggak perlu ketik Google, kita just buka ChatGPT terus kita bilang create me this one. Karena si ChatGPT itu bisa mengambil data-data yang ada lalu create satu prediksi. Nah, kedepannya bagaimana kita sebagai para pebisnis ataupun anak Tuhan, kita pasti nggak bisa mengelak, bro. Namanya jalan firman Tuhan, kita akan menuju ke
berarti using one platform atau satu network. Can you Yeah. imagine that in that time orang itu tidak pernah kepikiran, tapi kenapa saat itu film itu ada? Yeah. Lucunya semua timeline-nya itu adalah jelas adanya. So we are going to the end of times, bro. Ya, bro, ini kurang lebih berapa lama sampai AI ini benar-benar menguasai? Is it 10, Pak? 10 more years? 5? I don't know. What's your expectation? Ini menarik sekali nih. Kita suka bicara ya dengan teman-teman AI ya. What do you think di grup ya? Kita lihat ya. Lucu sekali nih adalah pemerintah Indonesia saat ini sudah mulai berbicara soal AI begitu getolnya. Kedua, pemerintah Indonesia mulai ingin di AI diterapkan di pemerintahan, ya, menggantikan pegawai negeri bahkan. Dan pemerintah mulai getol berpikirkan bagaimana bikin strategi. Lucunya nih Kominfo kemarin sudah mengirimkan surat edaran kepada beberapa perusahaan teknologi. Kami termasuk salah satunya. Dia tanya, tolong sampaikan kepada kami parameter apa yang kamu pakai untuk teknologi AI. Parameter apa yang kamu pakai untuk teknologi komunikasi? Parameter apa yang kamu lakukan untuk teknologi otomasi? Saya bingung, loh kenapa mereka minta semua parameter? Saya terpaksa harus memberikan informasi itu. So, when you know bau-bau hujan itu akan ada, berarti hujan itu akan datang. Kalau kita tahu bahwa keadaannya sudah mulai gelap, pasti hujan akan tiba. Kalau kita udah merasa regulasi tersebut sudah dikirimkan, berarti kan saya bingung. Saya mikir, berarti kan dia ingin mendeteksi teknologi apa yang dipunya sama teman-teman anak bangsa ini saat ini. Ya, berarti berapa lama? Berarti bro, kalau kita lihat handphone dari besar jadi kecil, dari kecil jadi besar, dari besar jadi kecil lagi. Sekarang besar kembali. Perkembangan dari tahun 1990-an, sekarang sekitar tahun 2020. Enggak, gini, handphone mencapai maksimumnya itu sekitar tahun 2022. Benar nggak? Yaitu saat big reset terjadi. Kamu tahu nggak big reset terjadi pas kapan? Itu pas COVID-19. Pas COVID-19, everyone is using online. Everything is online. Sekarang everyone is using online. Kamu tahu nggak apa yang terjadi percepatannya? Internet berkembang luar biasa, teknologi telekomunikasi sudah tidak lagi namanya berkembang, tetapi menjadi very mature. Sekarang kita masuk teknologi AI, berarti super computing and platform. Nah, berarti perkembangan 5 to 10 years again. Kalau saya lihat mengatakan 5 to 10 years again, saya suka bilang ya, ini bukan tebak-tebakan, tapi ini tebak-tebakan. Kita lihat dari compute, dari mulai handphone sampai sekarang. Tahun 90-an, masuk ke 2020. Berapa tahun? 20 tahun. Betul ya, 20 tahun. Betul. Ya? 20 tahun. Itu waktu itu adalah teknologi microchip, teknologi chip atau mikro itu belum begitu spektakuler. Sekarang begitu spektakuler. Nvidia mengeluarkan satu chipnya dia itu berapa triliun transistor. Gas, guys. Berapa triliun transistor dia punya. Berarti kemampuan dia berpikir itu begitu cepat. Kalau manusia tadi bisa berpikir 260 milisecond saat dia melihat reaksi, ya kan? Itu lebih cepat daripada refleks manusia. Kalau refleks manusia kan kalau kita pegang panas kan kita langsung angkat kan? Itu refleks itu paling cepat. Tapi kalau berpikir saat kita melihat seseorang 260 milisecond, dia bisa berpikir, computing bisa berpikir lebih cepat, berarti waktu akan makin cepat lagi. Kenapa? Apalagi tambah lagi ChatGPT dipakai oleh kita. Apalagi Google sekarang begitu cepatnya. Apalagi sekarang kita pakai handphone di luar biasa masifnya. Everyone is using computer. Everyone is using gawai. So data is very big data. Berarti waktu akan makin cepat. 5 to 10 years ya. Itu akan merajalela. Ini ada dari Bro Anthony mau menyambung pembicaraan kita. Bro Anthony. Dari aku mungkin aku lebih nanya tadi kan. Aku tertarik nih lebih ngomongin tadi akhir zaman pengetahuan akan dibukakan gitu kan. Nah tadi kan ngomongin ketika ada bisa aja dong, tadi aku chatting sama si Bro Har tadi, bisa aja dong nabi palsu itu sebenarnya adalah large language modeling, pakai dibikin cloning dan lain-lain. Itu yang gue lagi ini nih kenapa aku sampai, karena aku sering ngikut belajar, aku juga belajar tapi baru kali ini ada orang yang bisa mengkonekkan dengan firman Tuhan nih, makanya aku pengen banget nih bertanya di sini nih Bro Yohanes. Jadi pertanyaan aku, ketika nih udah ada semakin canggih nih ngomongin machine learning recommendation dan lain-lain kan, bagaimana Bro Yohanes menjaga supaya Bro Yohanes tetaplah stay dengan firman Tuhan, tanya Tuhan, bukan nanya ChatGPT.
dalam Dan pengambilan tetap keputusan dan dan tetap lain-lain. punya imannya ya, imannya tetap Iya, bertahan. Setuju nggak? iya, Nggak nah di ini, tengah-tengah serangan ini toh? ya Gimana Tony Stark brother? nih, Tony Stark Indonesia yang lebih memahami Iya, dari kita bagaimana menjaga kewarasan untuk stay dengan Tuhan nih. iya. Mungkin itu sih. Boleh dijawab, brother Yohanes. Iya, berat sih ini. Jadi gini, ya ini Bro Anthony, kalau saya tetap mikirnya begini, ya udah, tiap malam kita tetap saat teduh, ya, kita berdoa, kita buka Alkitab, simple, ya. Terus kemudian pagi hari kita berdoa minta Tuhan untuk kawal kita pada setiap harinya. Terus saya bekerja setiap hari, tetap saya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saat saya mengerjakan pekerjaan, saya kerjakan seefisien mungkin, seefektif mungkin, Bro Anthony. Kalau saya mau nanya soal iman, saya buka Alkitab. Buka Alkitab, minta Roh Kudus untuk pimpin. Itu saja. Dan Roh Kudus bicara dengan kita bukan menggunakan 5G atau 6G, tapi 100G, 100% very fast. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Kalau ditanya, akankah kita semua tertipu? Iya, Pak. Kita akan merasa kayak gimana ya? Nanti di end of times yang kita lihat adalah begitu banyak noise, Bro Anthony. Noise semuanya. Semua prediksi ada muncul segala macam dan informasi itu begitu banyak. Sekarang aja ada noise, Bro Anthony. Simpelnya aja sekarang ya. Noise-nya itu apa? Misalkan kita bicara mengenai topik saat ini. Dengan cepat sekali topik saat ini soal AI itu bergeser dari posisi yang namanya revolusi industri 4.0 masuk ke AI. Dan noise-nya itu cepat sekali sekarang. Dan cepat sekali orang bicara AI segala macam. Terus orang berpikiran, oh ya jatuh cinta, apapun melakukan dengan AI. Jadi kalau nggak pakai AI kayaknya nggak keren begitu loh. Nah, mungkin nggak perasaan tersebut akan muncul juga, manusia akan mulai berpikir, kalau nggak begini nggak keren. Nangkep nggak nih Bro Anthony? Ya kan? Percaya nggak? Ya. Percaya nggak ada satu platform sekarang untuk bisa memberikan khotbah? Dan percaya nggak kalau saat ini LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia sedang berpikir menciptakan satu gadget yang di dalamnya itu ada Alkitab dan bisa berkhotbah dengan menggunakan data-data yang ada di dalam data-data yang ada di dalam Alkitab. Masuk akal nggak? Bisa masuk akal. Masuk akal. Tapi bukannya bisa jadi menyimpang. Bisa aja dong ketika data yang di training itu tidak sesuai tadi yang aku bilang, akhirnya kita bergeser dong. Bro, dari tanya Tuhan, ya kan? Weh, tapi bisa loh, Tuhan itu bisa memakai batu, apalagi pakai AI. Itu nggak? Lu jangan meng-underestimate Tuhan nggak hadir di AI loh. Wah. Aku percaya Tuhan hadir dalam setiap hal yang Dia izinkan. Bro, tadi yang Dia izinkan. Tapi satu hal, aku bukannya gimana dengan AI, tapi gini loh. Kalau AI itu terkonek dengan internet, kita nggak tahu siapa yang masuk. Nah, itu aja. Maka gimana tuh? Ada makanya nih kata sambungnya. Ya nih. Maka kalau lebih baiknya kita tetap bersekutu di fellowship ini bersama-sama, saling berdoa, ya kan? Terutama FGB besar semua. Ya kan? Di FGB, di Komsel, saling mendoakan satu sama lain seperti dulu saat rasul-rasul itu berkumpul, kemudian buka Alkitab, kita saling menguatkan satu sama lain. Luar biasa. Inilah gunanya komunitas ini ya, untuk saling menjaga dan saling menguatkan untuk ini ya. Betul. Betul. Ini ada pertanyaan lagi, Bro Yohanes ya. Boleh saya masukin ya? Ada yang nanya gini, dari Bro Bobby dari chapter yang movement Batam. Batam. Dia bilang gini loh. Apa hal yang manusia bisa lakukan dan tidak mungkin dilakukan oleh AI? Apa itu, Bro Yohanes? Terus bagaimana perkembangan AI di bidang finansial? Jadi apa yang bisa dilakukan AI tapi tidak mungkin dilakukan, apa yang bisa manusia lakukan tapi tidak bisa dilakukan AI? Itu dulu yang pertama. Hati nurani. Coba ceritain, Bro. Hati nurani. Tuhan memberikan kita roh. Tapi roh itu juga kadang-kadang nggak penurut ya. Jadi Tuhan memberi kita ke roh ya. Saya cuma mau ambil satu sedikit diskusi nih. Waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden waktu itu, saat dia melihat buah,
Kenapa dia ambil itu buah? Padahal Tuhan mengatakan tidak boleh ambil itu buah. Bisa jawab nggak? Karena nggak Karena tahu dia, kan. Bisa. karena dia punya desire. Si wanita itu punya Keinginan. desire, keinginan. Oke. Ini melebihi atau sama seperti Allah. Saat iblis berkata kepada dia, lalu kemudian dia ingin melebihi atau sama seperti Allah, tahu baik dan buruk. Nah, itu yang tidak dipunyai oleh AI. Tapi sekarang manusia terus berpikir bagaimana itu bisa disematkan ke AI supaya AI next bisa berpikir dan mempunyai desire. Nah, itu yang buruk. Nah, itu menurut saya sih mustahil bisa tercapai. Kenapa? Karena kita punya roh yang diberikan oleh Tuhan. Tapi mungkin nggak? Nih pertanyaan saya nih, mungkin nggak sesuai dengan Wahyu? Roh itu pun akan diberikan kemampuan kepada image itu. Tahu image kan? Image itu. Nah, kalau image itu diberikan roh tersebut yang sama, mungkin nggak dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, Bro tadi bisa jawab sendiri. Ngeri nih. Mungkin Bro Anthony dulu, Bro. Nggak. Gua tadi udah ada harapan tuh ngomongin hati nurani itu. Sekarang dibalikin lagi bisa ke image. Tapi aku mau nanya gini, Bro Yohanes. Kalau aku melihat begini, lebih banyak mengerikan. Ada nggak gerakan anti AI? Kita berdemo, stopkan AI. Ini tidak baik untuk anak-anak. Dan masalah nggak ada ya, nggak boleh. Atau gimana, Bro? Ada nggak gerakan melarang penggunaan pisau? Oh iya. Aku nanya begini deh. Tadi kan ada tapi gini, Bro. Tapi ada gerakan melarang maksudku seperti itu. Benar. Tapi Anda mengizinkan pemilikan pistol. Iya. Oh ya itu. Bro, aku mau nanya lebih ke tadi kan di industri game. Ya kan tadi ketika game dihubungi AI, gamenya itu kan bisa personalization tuh, ya kan? Sebagai nih, ya kan? Apalagi game itu ketika udah ada AI, itu sangat bahaya menurut aku ya. Gitu karena udah kayak menjadi sebuah everyday gitu. Nah, balik pertanyaan aku, destinasi yang harus kita agak mempelajari banyak industri dan lain-lain itu kayak beradaptasi mana industri yang dulu ke sana. Stop that one. Evolving. Kita berkembang seiring kameranya itu terus men-stopnya. Apakah Indonesia menghentikan? Apakah Singapura akan mengikutinya? Enggak ya. Jadi itu kan jalan melihat dari sisi ini bahaya. Ya, kita melihat bagaimana seperti pisau. Nah, bagaimana punya roh di dalam Tuhan betul bekerja dengan baik. Lalu itu pisau dengan baik. Jangan cuma berdoa tadi. Tidak punya topik ingatnya dan kita. Tapi kalau kamu ingat ya, kan sebenarnya ya akan dibuat. Kasih uang lebih banyak lagi. Nah, kalau bisa menganalisis dan kita kan masih kan kadang-kadang ada peran ya. Ini siapa ini? Peran itu misalnya. Saya punya notif. Pertanyaan terakhir dari ya kan. Berarti kita harus dari hari ini kita sudah kalau saya mendapat contoh dengan sektor Amerika di dalam program atau itu dalam di bagi orang awam ya. Saya mau dialog atau bahasa tertentunya apa yang kita program yang ada competition kamera lalu dia pelayanan servis urusan kita dengan misalnya. Jadi mulai kita mengenal ada cat seperti apa. Kita bisa relationship management hubungan kita harus membuat proses ajak vendor tertentu mulai masuk dengan kita yang di itu poin penting dan kita bikin untuk kepentingan manusia untuk kepentingan robot Bro Yanis mungkin ya semuanya Sari Teknologi visimu untuk menciptakan di lah mungkin itu kan udah dari 2005 itu bisa berbagi lah ke FG dulu terima kasih. Jadi saya dunia penilaian robot di minat untuk marketing lalu kemudian akhirnya inovasi yang dipakai oleh tahun masyarakat. Harapan kami adalah sekolah kita bisa mempunyai aplikasi yang menjadi kebanggaan bagi negara. Indonesia kalau pakai teknologi kita percaya yang mumpuni. Nah itu harapan entah kami di bidang robot, masyarakat tentang teknologi. Harapannya saat orang masyarakat robot ini adalah mampu. Lihat AI yang mampu. Thank you. Keren banget. Mungkin ada satu yang terakhir kali ya. Saya lagi tanya Pak Nis boleh. Bro, ini hanya quantum computing. Paham nggak quantum computing? Kalau saya nggak ngerti quantum computing, taunya quantum kompor aja bang. Gitu. Jadi quantum computing ini belum ngerti. Dia nanya seberapa maju perkembangan quantum computing sekarang ini. Bisa dijelasin? Ya kalau computing kan sebenarnya manusia menciptakan saluran data yang begitu cepat.
terkait itu data gambar ataupun data tulisan ataupun data suara. Jadi kita masukin ke alat tersebut, dan alat tersebut bisa generate keinginan yang kita inginkan dengan cepat. Nah, itu adalah computing. Nah, computing berkembang dari awalnya itu adalah computing yang tarafnya masih levelnya Zillox, ya kan, kemudian naik lagi 486 dan seterusnya naik, ya kan, sampai Pentium, lalu naik lagi berikutnya sampai Core, ya. Lalu sekarang udah masuk ke quantum computing. Jadi quantum computing itu bagaimana pola cepatnya berpikir daripada komputer atau tingkat pengelolaan data daripada komputer itu cepat sekali. Jadi kalau dulu ya kita misalkan bicara tentang pengelolaan perhitungan, jadi kita kirim ke komputer, kemudian suruh dia menghitung, itu keluar generate, kalau kita pakai program MATLAB, itu generate-nya bisa lama ya, bisa seharian. Sekarang mungkin dengan kemampuan memori dan kemampuan juga mikrokomputernya itu cepat sekali, chipnya, sekarang bisa dalam waktu sekitar 2 jam selesai. Nah, kalau dengan cloud computing, berarti pengelolaan dan penghitungan matematikanya itu bisa dalam waktu mungkin ya 30 menit ataupun 15 menit. Jadi begitu beratnya permasalahannya bisa cepat sekali dalam hanya 15 menit atau bahkan cuma 10 menit. That is cloud computing. Sekarang komputer yang terbesar saat ini yang dipunyai sama teman-teman bangsa Indonesia itu dipunyai oleh Tokopedia, Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma, ITB, ITS itu dan Tokopedia ya. Mereka punya supercomputing yang mampu mengenerate perhitungan. Makanya kenapa Tokopedia bisa tahu ya kesukaan kita apa dari data-data kita dan kita klik apa saja. Itu cepat sekali. Itu
sekarang mereka sudah punya yang tingkat pola pikirnya atau tingkat kecepatannya itu udah, kalau datanya itu begitu banyak ya, itu bisa dalam waktu sekitar 5 menit atau 3 menit selesai. Cepat sekali itu. Oke. Apa aja sih yang bisa mendukung industri AI ini? Apakah kuliah AI, data analytics kah, business analytics, computer science? Bisa ceritain ke kita, bro. Major-major apa yang bisa berfungsi di future ini? Iya, ke depannya memang kalau ditanya kuliah mana yang oke, saya rasa kuliah semua oke ya teman-teman ya. Kita nggak bisa bilang yang ke depannya yang bagus itu adalah major computer science. Kita nggak bisa major berikutnya itu adalah engineering. Nggak bisa. Tapi kita tahu ada tren. Dulu trennya ya, kalau nggak salah ya, itu engineering. Lalu kemudian masuk ke zamannya itu marketing manajemen. Betul nggak nih? Wah, semua itu keren manajemen. Terus kemudian masuk ke bidangnya tuh ada art. Ya, DKV DKV, kita ngomongin betul. DKV, keren gitu ya. 98. Sekarang masuk lagi ke engineering, computer science, AI. Ya, itu semua berkembang karena tren. Jadi yang tren yang kita lihat itu dari siapa? Dari tokoh-tokoh hebat. Contoh seperti Elon Musk. Ya, itu Elon Musk. Dia mulai munculkan autonomous, ya kan, dia munculkan yang namanya apa namanya Tesla-nya, dia munculkan yang namanya Neuralink-nya. Lalu kemudian muncul lagi yang namanya siapa tuh Nvidia ya. Nvidia dengan kecepatan komputer tingginya dia. Jadi kalau ditanya sekarang ke depannya bagaimana kuliah yang ada? Balik kepada mahasiswa anak kita maunya apa, sukanya apa. Jadi kita cuma bilang bahwa ke depannya nih yang namanya AI akan berkembang begitu pesat. Yang namanya engineering akan berkembang begitu pesat. Yang namanya informatics itu akan berkembang pesat. Yang namanya computer science itu akan berkembang pesat. Itu saja. Nah, subjek-subjek apa yang terdevelop di belakangnya tren AI ini, bro? Bidang pekerjaan atau bidang major di university? Ya, data analis termasuk. Data analitik ya. Data analitik termasuk. Ya. Terus kemudian computer science ya. Computer science. Ya, business analitik juga ya. Ya, business analitik juga termasuk. Bro, ini ada pertanyaan dari teman-teman nih, balik ke pertanyaan yang tadi. Level 1 nih, ngomongin protect diri kita sendiri tadi. Bro Yanes. Ini kan kita ada mobile banking dan lain-lain di handphone kita kan. Ada nih kebiasaan kita kan kadang ya, contohnya kayak saya lah. Kadang saya curious nih nginstal aplikasi gratis di mana? Di Google Play kayak gitu kan. Sebenarnya saya juga kadang nggak ngelihat nih apa aja gitu. Nah, pertanyaannya nih, apa aja yang harus habit-habit yang harus kita lakukan sehingga kita tuh tadi tahu membatasi diri tadi, jangan sampai menyerahkan data-data kita gitu. Itu sih mungkin lebih ke situ sih pertanyaannya. Kalau kayak aku kan habitnya kan jeleknya itu tuh, install gitu. Ada nggak hal-hal lain yang atau handphone tertentu mungkin dihindarin lah, karena handphone ini murah karena data kita dijual misalnya, mungkin ya. Ya paling enak sih kembali ke gua ya, ke zaman batu ya. Kita balik ke zaman handphone zaman dulu ya, Sony Ericsson atau Ericsson GH377 atau 388 atau Nokia Pisang ya. Tapi enggak gini loh, kalau saya tidak pernah mau yang namanya isi aplikasi yang aneh. Saya mau cuma hanya aplikasi yang berbau efektivitas dan produktivitas saya. Jadi dalam sini hanya ada Tokopedia, Grab, OVO, lalu kemudian Office, Bank, dan antivirus. Ini yang saya punya. Terus saya cuma install itu aja. Saya nggak mau yang lain. Saya bahkan nggak install game. Saya nggak install game sama sekali. Reasons-nya adalah saya punya game sendiri. Nah ini dia. Saya punya game sendiri. Jadi saya suka bawa game sendiri, saya suka mainin sendiri. Nah, saya sukanya begini. Waduh. Ya, saya nggak pernah main di HP. Ya. Terus kalau di HP,
Kalau ditanya, saya punya apa? Saya punya ini proteksi telepon. Jadi kalau ada yang telepon masuk ke saya tahu siapa yang telepon, ya kan. Jadi misalkan get contact, ya udah daftar get contact aja. Tapi get contact dapat data kita juga. Ya mau gimana ya? Iya. Dari situ kita tahu siapa yang labeling kita, gitu loh. Terus jangan di WA tuh jangan ngeklik yang aneh-aneh. Jadi kalau misalkan WA muncul ya, misalkan BCA, kamu percaya BCA kontak kamu, ya kan? Terus BCA atas nomornya 08 sekian, nggak usah dipencet, blok aja selesai, gitu kan? Terus kemudian kalau misalkan ada teman-teman yang kirim video yang aneh-aneh, yang dipencet, ngapain video yang aneh-aneh dipencet, ya kan? Apalagi ada tulisan-tulisan di bawahnya dengan link-link tertentu, nggak usah diklik link-link tertentu, cuekin aja. Saya biasa kalau ketemu gitu saya cuekin, gitu loh. Tapi kalau saya masuk ke grupnya bikin grup yang memang benar-benar grupnya kita, bukan grupnya orang lain. Grup misalkan FGB, ya udah FGB. Teman-teman FGB yang kirim ke kita pasti kan udah punya rules kan di dalamnya ya, nggak boleh kirim yang aneh-aneh. Ya udah terima. Jadi teman-teman cowok jangan suka ambil yang link-link yang aneh-aneh. Jangan inilah balik kepada firman Tuhan. Jangan tergoda, gitu loh. Kalau udah tergoda ya udah, gitu loh. Semuanya kena, gitu loh. Ngerti ya maksudnya? Ngerti. Nah itu poin terakhir. Maksudnya mari kita keluar dari grup yang tidak penting, bro, masuk ke FGB gitu kan. Betul. Bahkan teman aneh-aneh pun langsung diblok, bro. Yang sifatnya aneh diblok langsung bro, dari temennya, dari sumber masalah dia. Ya nggak? Oke. Bukan memilih sih, bukannya jadi bukan memilih, tapi mulai hati-hati aja, gitu aja. Betul. Brother, aku mau tanya ya, bro. Dengan ada Starlink, apakah BTS akan sunset, brother? Iya nggak? Nanti orang nggak bikin BTS. Nah, ini penting banget nih, bener nggak? Tidak akan. Iya. Karena bagaimana bisa? Kenapa bisa begitu? Ini menarik nih. Kenapa, bro? Simpelnya aja. Momen dari telepon yang ada pakai koin sampai jadi kartu, terus telepon koin dan kartu hilang, berapa lama? 30 tahun lah ya. Kalau dari kartu 30. Taruhlah 20 tahun ya. 20 tahun itu hilang. Semua larinya ke data bukan? Betul. Kamu udah nggak calling lagi menggunakan telepon biasa kan? Gunanya pakai WA kan? Ya. Karena pertanyaan saya, ya kan, kira yang namanya infrastruktur Indonesia dengan keadaan itu geonya namanya TS ya tidak. Kenapa? Karena di daerah pedalaman, kecuali kita di Singapura, ya kecuali kita di Singapura, ya seperti itu. Tapi kan jadi Oke, thank you. Ini yang lain biar aku pengen berkunjung ke kantor lebih lanjut deh. Ini gue dibanding gue sesat nanti. Udah, lu jangan begitu. Nanti tanggal 23 kunjung ke kantornya Bro Yohannes. Ada chapter itu pertama. Ya. Nanti kontak gue ikutan dong. Kantornya dia di Kuwait Village. Ada chapter di situ. Itu 1000 datang langsung tag Bro Cangkul dari jatuh. Oke. Sekarang berarti satu dari Bro semua. Bukan zaman ini tidak bisa dari semua bereksploitasi bumi. Ini tidak mungkin dalam memanfaatkan siaran bumi untuk siang dan malam, alami dan fungsikan AI untuk pencapaian siaran agar efisien, berinovasi, mencari yang sampai ke tetap. Thank you Bro Hasadi. Yes. Mind blowing banget ya. Tapi suruh tuh orang masih stay. Sekali lagi thank you so much Bro Yohannes. Lagi dengan ada yang seperti yang